Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua. Salah satu keanekaragaman hayati di Indonesia adalah dari genus Syzygium. Salah satunya yaitu Syzygium polyanthum. Syzygium polyanthum ini biasa dikenal oleh masyarakat dengan nama tumbuhan salam. Tumbuhan salam atau Syzygium polyanthum merupakan bagian dari keanekaragaman hayati Indonesia. Tumbuhan ini dikenal karena kemudahan pertumbuhannya di daerah tropis. Banyak masyarakat Indonesia memanfaatkan daun salam sebagai bahan rempah dan tumbuhan ini juga diakui sebagai tumbuhan obat karena mengandung senyawa metabolit sekunder seperti terpenoid, alkaloid, flavonoid, tanin, dan steroid. Metabolit sekunder umumnya lebih sering ditemukan pada tumbuhan daripada hewan atau mikroorganisme, dan setiap organisme menghasilkan senyawa dengan sifat spesifik. Tumbuhan salam mengandung senyawa fenolik yang berpotensi sebagai antioksidan dan senyawa golongan tanin yang dapat digunakan sebagai obat diare. Metode penelitian. 1. Alat dan bahan. Bahan yang digunakan pada penelitian ini ialah rimpang kayu batang tumbuhan salam, metanol, enhexan, kloroform, aquades, silika gel, dan plat KLT GF254. Alat yang digunakan meliputi pisau, gilingan, neraca analitik, toples, pipet tetes, spatula, corong buncer, kertas saring, Erlenmeyer berpengaruh, evaporator, lampu UV, alat kromatografi, oven, instrumen UV vis, dan FTIR. 2. Prosedur penelitian. A. Persiapan sampai ekstrak kloroform kulit batang tumbuhan salam, yaitu dengan cara rimpang kayu batang tumbuhan salam dibersihkan, dipotong kecil-kecil, dan dikeringkan. Kemudian dihaluskan dengan cara digiling hingga dihasilkan serbuk halus berwarna coklat kemerahan. B. Tahap ekstraksi. Sebanyak 1 kg simpersia kulit batang tumbuhan salam dimaserasi dengan pelarut metanol untuk mendapatkan ekstrak metanol kulit batang tumbuhan salam. Metode maserasi dilakukan dengan cara serbuk kering dimasukkan ke dalam wadah plastik, kemudian direndam dengan metanol 80% selama 24 jam. Ekstrak yang dihasilkan disaring menggunakan corong buncer dan kertas saring. Filter yang diperoleh diuapkan melalui vakum rotary evaporator pada suhu 45 derajat Celcius sampai volume tinggal sepertiga volume awal. Hasil yang diperoleh adalah ekstrak kental metanol dari kulit batang tumbuhan salam. Ekstrak kental metanol tersebut dipartisi dengan pelarut enhexan, kemudian ekstrak metanol yang telah dipartisi dengan enhexan dipartisi kembali dengan menggunakan pelarut kloroform. Ekstrak kloroform yang diperoleh dipekatkan dan diuapkan melalui vakum rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius sampai volume tinggal sepertiga volume awal. Pemisahan senyawa. Ekstrak kental kloroform dipisahkan dengan teknik KCV dan KKG menggunakan eluen enhexan berbanding kloroform berbanding metanol, yaitu perbandingan 3:6:1. Kemudian, isolat yang dihasilkan diidentifikasi menggunakan spektrofotometri UV vis dan FTIR. Hasil dan pembahasan. Dari hasil maserasi dan partisi diperoleh ekstrak kental kloroform yang selanjutnya digunakan untuk pemisahan sampai didapatkan senyawa murni. Pemisahan senyawa. Sebanyak 10 gram ekstrak kental kloroform kulit batang tumbuhan salam dipisahkan dengan teknik KCV dengan fase gerak enhexan berbanding kloroform berbanding metanol secara bergradien. Dari proses ini diperoleh 23 fraksi yang terdokumentasi dalam gambar 1 berikut. Selanjutnya, fraksi-fraksi tersebut digabungkan melalui kromatografi lapis tipis atau KLT menjadi 5 fraksi seperti terlihat pada gambar 2 berikut. Fraksi A3 dan A4 kemudian dipisahkan kembali menggunakan teknik kromatografi kolom gradien atau KKG
dengan menggunakan elen enheksan berbanding kloroform berbanding metanol. Hasil pemisahan ditampilkan dalam gambar 3 berikut. Pemantauan dengan kromatografi lapis tipis menunjukkan bahwa fraksi nomor 16-31 terdapat pola noda tunggal yang mengidentifikasikan kemungkinan terdapat senyawa murni. Isolat yang dihasilkan kemudian diidentifikasi menggunakan spektrofotometri UV-Vis dan FDR. Hasil pengukuran UV-Vis menunjukkan puncak panjang gelombang 270 nanometer dan 217 nanometer sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 4 berikut. Puncak pada 217 nanometer menandakan adanya transisi elektron menunjukkan keberadaan gugus kromofor atau senyawa dengan ikatan rangkap terkonjugasi yaitu C rangkap C. Puncak pada 270 nanometer menandakan adanya transisi elektron menunjukkan adanya ikatan rangkap yaitu C rangkap O. Analisis FTIR mengidentifikasikan serapan pada rentang 3462 sampai 3012 cm, mengidentifikasikan keberadaan gugus min OH. Rentang 3367 sampai 3290 cm menunjukkan adanya serapan yang mengidentifikasikan adanya ikatan rangkap CH atau aromatik. Adanya gugus C rangkap O ditunjukkan oleh puncak pada 1703 cm. Serapan pada 1610 cm menandakan adanya serapan golongan fenolik. Berdasarkan hasil spektrum inframerah, isolat dapat diidentifikasi sebagai senyawa golongan fenolik. Gambar 5 memvisualisasikan hasil identifikasi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa isolat dari ekstrak kloroform kulit batang tumbuhan salam mengandung senyawa golongan fenolik. Saran yang diberikan oleh peneliti selanjutnya ialah melakukan identifikasi dengan menggunakan spektrofotometri lain untuk mengetahui senyawa yang lebih spesifik yaitu dengan GCMS atau LCMS dan NMR. Terima kasih.